Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, people of Jannah, of people of paradise. Amin. Oke, jadi hari ini Fatimah akan sedikit memberikan apa ya, sharing aja kali ya, sharing terkait preparation study abroad itu apa aja sih yang perlu disiapkan dan disclaimer dulu, ini mungkin sedikit pengalaman aja waktu pernah ke Korea beberapa tahun yang lalu sebagai exchange student dan preparation ini tidak dikhususkan untuk S1, S2 ataupun S3 tapi in general aja gitu ya dan nggak mesti formal degree maksudnya itu S1 tadi jenjangnya tapi bisa juga non program gitu kan non formal yang mungkin sifatnya um, apa ya what is it not obligatory atau compulsory gitu ya jadi dia bisa jadi exchange bisa jadi program apapun itu. But kalau untuk sekarang ini memang dia lebih fokus ke educational purposes. Okay, so your study abroad buddy, kalau Scholars itu bilang your study abroad partner. And FYI juga, I got most of this information from the Scholars webinar. Jadi ya sedikit berbagi ilmu aja. Okay, next. Alright, overview-nya, jadi kita akan mungkin a little introduction first, habis itu why we must go abroad, jenis pembiayaan untuk study di luar negeri itu ada apa aja, benefit beasiswa pun ada apa aja, terus persyaratan umum, literally hanya sedikit in general, dan know yourself, dan habis itu kita akan hunting time together. Alright, let's get right into it. Maybe again, just a background. Jadi kayak mungkin di sini mungkin masih banyak teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini gitu atau mungkin kenal sama Fatima. Little background about myself gitu kan. I graduated my high school in Madar International School di UAE atau Uni Emirat Arab. Lebih tepatnya di kota Al Ain dan alhamdulillah sudah menyelesaikan S1 di UMY sebagai Bachelor of Social Science di Komunikasi Penyiaran Islam Muhammadiyah Yogyakarta dan mendapatkan kesempatan untuk pertukaran pelajar ke Korea di Sunwon University dan mengambil major in Global Cultural Communication dan pernah juga mendapatkan Lil Gold Medal Award di NTU Singapore. Okay, as a Muslim, I really emphasize on apa ya langit maksudnya itu kayak melangitkan doa-doa dan apa ya the magic not magic exactly but intinya itu the power of doa gitu kan pekerjaan langit maksudnya kayak gitu. Jadi mari kita berdoa sama-sama gitu kan dan di sini penting juga ya untuk kita berdoa kita mengetahui meaning ya the meaning of doa. Jadi nggak hanya bahasa Arabnya saja tapi kita tahu apa yang kita minta pada Allah gitu kan. Let's say for example here Bismillahirrahmanirrahim ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Yang artinya gitu kan, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu dengan rahmatmu, aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolongan darimu selamanya. Abadan, ada abadan yang ternyata. Karena kalau kita nge-handle diri kita sendiri, kayaknya nggak bakalan pernah mampu dan kita nggak tahu apa yang baik untuk kita, hanya Allah yang tahu. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al jazna ila si'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah dan Engkau menjadikan kesedihan ataupun kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, quote of the day-nya biar seimbang juga. Jangan takut akan kegagalan, tapi takutlah jika Anda tidak pernah sama sekali mencoba. It is always better trying than rather not trying or just giving up before you even try. Oh my God, what happened? Gambar tidak diketemukan. Oke, nggak apa-apa. Skip.
Oke, alright. So why must abroad? Kenapa sih mungkin kayak pertanyaannya tuh kayak sebelum kita lanjut bedah gitu, kenapa teman-teman masih ke luar negeri gitu? Apa hanya melihat kegengsiannya aja gitu? Atau hanya melihat, kemewahan mungkin yang didapatkan dari para influencer atau tidak hanya influencer, cuman teman-teman di sekitar yang mungkin udah pernah ke luar negeri jadi ikut-ikutan aja? Kalau memang itu jawabannya, please rethink again gitu ya teman-teman, karena bukan berarti ke luar negeri itu lebih mudah, bukan berarti ke luar negeri itu kalian mendapatkan kebahagiaan yang wow. Karena bagi aku pribadi gitu kan, kebahagiaan itu tidak bisa diletakkan pada hal-hal yang, sifatnya tuh materialistik gitu ya, atau yang duniawi gitu. Karena kebahagiaan itu letaknya sifatnya itu ada di dalam hati kita gitu ya. Ketika kita merasa tentram, di situlah pasti kita akan merasa bahagia. Dan ketika kita menaruh kebahagiaan, di hal-hal yang sifatnya itu temporary, ketika ikut diambil pasti kita tidak akan bahagia bukan harusnya, kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin salah satu, salah satu what do you call it, mmm salah satu alasan aja kali ya, reasons gitu kenapa mungkin harus go abroad, bisa jadi itu memberikan sebuah pengalaman ya, suatu hal yang mungkin kita tidak akan dapatkan di Indonesia untuk saat ini gitu kan. Adapun networks yang lebih luas, sebuah culture yang lebih, abroad kayak gitu ya, atau mungkin yang lebih ya lebih luas lagi gitu kan. Kita bisa men apa bertemu dengan orang-orang yang mungkin, levelnya lebih tinggi dalam arti ilmu atau pengalaman kayak gitu kan. Jadi kita exposure-nya itu mendapatkan itu lebih banyak gitu kan. Dan, perlu diingat juga ketika kita ke luar negeri itu tandanya kita menjadi ambassador. Tidak hanya menjadi ambassador pada negara kita, tetapi menjadi ambassador juga kepada religion kita ya, dan juga ethnicity kita, keluarga kita. Jadi menjadi ambassador diri kita itu menjadi seorang ambassador dari semua yang kita lihatkan gitu ya. Ya kita memperwakilkan ya representative of Indonesia, as a Muslim, as a hijabi gitu kan kalau in my case. Terus dari keluarga kita dan suku dan lain-lainnya kayak gitu. Dan mungkin kalau di abroad juga di luar negeri kita mungkin bisa attend international conference gitu kan yang lagi-lagi sifatnya itu lebih, menguntungkan dalam sisi akademis juga dan maybe not just that tapi cuman, skills yang survival skills yang juga bisa kita dapatkan gitu ya saat tinggal sendiri. Oke, sebentar ada yang ngeganjel teman-teman, aku ingin nge-share foto, just give me a second ya, wait wait wait. Ternyata fotonya nggak ada di sini. Sebentar ya. Ih, sayang sekali teman-teman. Wait, wait. Oke. Hmm, sebentar ya. Mohon maaf. Okay, the screen sharing has stopped because the window is shared. Oh, okay, okay. Just give me a second. I wanna find that foto yang tadi kita nggak bisa lihat. Itu karena menurut Fatih itu cukup penting ya. Okay, let me just find it first for you guys. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kita skip. Tapi seharusnya ada sih, karena itu cukup, interesting untuk dibahas juga. I really hope I can still find it. Oke, found it. Sebentar ya. Oke, oopsie. Ini saya izin share screen ulang ya, guys. Oke, lagi loading. Ya, semoga nah, tidak. Semoga udah kelihatan. Oke, lihat ya teman-teman. Nah, ini ya, jadi, tip of the iceberg itu adalah hal yang pasti kita akan lihat dari semua media sosial yang pernah kita temui gitu. Intinya
orang-orang tuh pasti akan memperlihatkan kesuksesannya mereka saja gitu. Jarang sekali mereka memperlihatkan ketika mereka sedang nangis atau sedang dapat masalah dengan teman, keluarga, pribadinya. Oke, mungkin ada aja gitu kan yang lagi sambat di sosial media gitu atau curhat di sosial media. Tapi jarang sekali gitu ya kita melihat betapa kerasnya mereka memperjuangkan mimpi-mimpi mereka, semua keringat, biaya, semua pengorbanan lah intinya kayak gitu ya. Di sini kita kita membutuhkan yang namanya persistensi, membutuhkan resiliensi, membutuhkan kesabaran, kelapangan hati yang luas gitu kan, membutuhkan biaya juga of course, itu nanti mungkin akan dibahas. Karena nggak juga jarang ya, atau mungkin ada aja, tapi intinya one shot itu, tetap pasti ada sacrifice-nya, kayak gitu ya. Terkadang kita kalah, terkadang kita jatuh, terkadang kita terluka gitu kan, dan merasa sangat disappointed dengan diri kita sendiri gitu kan, karena kita merasa kita tuh gagal, kita tuh failure gitu kan, dan, sama halnya seperti imannya naik dan turun gitu kan, semangat pun pasti ada futurnya gitu kan. Eee, dan itu yang tidak orang ketahui gitu. Cuman bagaimana ya siapa lagi yang akan memperjuangkan mimpi kita kalau bukan diri kita sendiri. Anyhow, jadi itu sebagai what do you call it, ya opening ya, opening kayak gitu. Oke, mari kita lanjutkan. Ada jenis apa aja sih beasiswa itu? Ada yang fully funded, self funded, dan partial funded. Yang pastinya banyak diincar itu pasti fully funded ya, karena kayak pinginnya semua itu diakomodir oleh para penyelenggara beasiswa atau lembaga atau univ atau siapapun itu yang sponsor, yang lagi mengsponsori student kayak gitu. Dan apa aja yang di-cover sama Fully, biasanya itu SPP-nya, tuition fee-nya, akomodasinya, di mana mereka tinggal gitu kan, terus dikasih, allowance juga, uang saku per bulan, terus kadang kayak visanya juga ditanggung, dikasih, health insurance gitu kan, asuransi, kesehatan mungkin ya. Dan jujur ya terkait asuransi ini, lagi-lagi sebagai muslim kita masih ada perdebatan, karena kan memang asuransi itu tidak dibolehkan ya dalam Islam ya, karena kita tidak mengambil asuransi, tapi itu nanti bisa dibicarakan kepada guru-guru kalian masing-masing, makanya ketika belajar pun membutuhkan seorang guru ya teman-teman, kayak gitu. Terus, flight ticket-nya juga ditanggung gitu kan. Nah, terkait language course, culture exchange, dan research grant itu tergantung, kebijakan dari beasiswanya masing-masing. Language course itu maksudnya apakah mereka membiayain atau mengharuskan para awardee untuk mengikuti program bahasanya mereka, kayak gitu. Terus ya kadang-kadang ada juga culture exchange kayak program gitu negara itu sendiri ataupun mungkin kayak dikirim keluar juga, dan research grant itu bagi master ataupun PhD yang akan melanjutkan risetnya gitu. Jadi mereka ngasih biaya untuk itu. Lalu nah ini nih, apa aja nih yang harus di-prepare gitu kan. Terutama, bagi teman-teman yang masih zero knowledge banget terkait beasiswa gitu kan, menurutku timeline itu adalah salah satu hal yang fundamental untuk dipersiapkan. Jadi kayak kita tahu kapan si beasiswa ini buka, kapan si beasiswa ini tutup. Lalu kita bisa arrange nih, kayak bulan ini aku mempersiapkan apa aja ya, sambil nunggu misalnya beasiswa itu buka, apa ceritanya itu udah buka, terus kita ngajarin sampai deadline dan lain-lain. Jadi nggak ke-skip informasinya, itu yang pertama. Paspor, of course, itu semacam KTP-nya kita kalau mau keluar negeri. Masalah visa belakang aja ketika emang udah diterima. Terus, essays biasanya ada beasiswa yang membutuhkan motivation letter atau namanya itu, mmm, per pers apa, personal statement atau statement of purpose atau statement of interest, kurang lebih hampir sama kayak gitu, atau mungkin kayak menjawab beberapa pertanyaan dari, pertanyaannya mereka, intinya kayak gitu, untuk dibuatkan sebuah essay dan berapa halaman, berapa banyak, words-nya itu lagi-lagi tergantung, harus dicek ya sama teman-teman. Itu apa, letter of recommendation, atau rekomendasi letter, itu diberikan dari guru ataupun dosen atau siapapun itu, yang pernah mementori kita atau membimbing kita, baik itu akademik ataupun volunteer, yang bersedia untuk merekomendasikan kita kepada pihak beasiswa.
Terus language preferensi, apakah kita membutuhkan TOEFL atau TOPIK atau Japanese yang apa, NL apa ya, I forgot the name, kayak gitu. Terus Chinese, kayak gitu, apa, HEX, something like that, I forgot. Nah, ataupun IELTS dan lain-lain. CV juga terkadang ada beasiswa yang membutuhkan CV dan CV juga harus dicek ulang apakah template-nya mau Europe ataupun yang internasional dan lain-lain. Terus portfolio kalau misalnya desain dan arsitek dan lain-lain. Terus mentor, ya setidaknya ada teman sharing ya untuk forum of discussion untuk sharing kayak gitu. Transkrip saat SMA ataupun diploma S1 kayak gitu dan masih banyak hal lagi ya tentunya. Ini aku sedikit share aja ya, pengalaman apa, budget aku apa, keluarnya seberapa so far, ini belum semuanya, nanti kalau udah semuanya aku coba totalin ulang. Jadi misalnya ada salah satu beasiswa kemarin, itu membutuhkan HIV, urine, ada pun retina, ada pun juga ada salah satu apa nih, apa ya, virus namanya silus apa gitu ya. Nah itu juga kayak dan intinya kan kalau kayak gitu butuh apa ya, money untuk ngecek, apa ya, apa, medical check up-nya lah intinya kayak gitu. Terus belum lagi nanti karena biasanya kan memang international language-nya English ya, kita kalau misalnya, si pihak rumah sakitnya itu pakai bahasa Indonesia berarti harus di-translate dulu namanya sworn translator dan translator ini harus orang yang nge-translate-nya, penerjemahnya sebaiknya itu dia terdaftar di Kemenkumham gitu, karena kalau tidak nanti kalau misalnya mau diapostil atau mungkin tidak terdaftar, mereka ada butuh notaris lagi dan agak lebih rumit ya. Jadi sworn itu kan penerjemah tersumpah ini yang dia tersumpah gitu dan namanya terdaftar di Kemenkumham. Terus, habis itu misalnya kalau TOEFL ITP itu kurang lebih sekian, IELTS sekian, medical X-ray sekian. Ini baru sedikit ya. Nah, oke, masalah find your why dan lain-lain ini akan kita lanjutkan di part 2 ya. So, stay tune teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak terlalu panjang.